Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya adalah Nasmin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2002. NIM 20102201124. Saya mengajar di SMK 1 Kerangkeng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Saya mengajar sejarah Indonesia itu di kelas 10. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 dengan materi masa Hindu-Buddha, temanya adalah kerajaan Hindu-Buddha. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran saya untuk pembuatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Baik, kamu kemarin nggak hadir gimana? Kemarin katanya sakit. Kamu sakit apa? Panas. Udah berapa hari? Panasnya? 3 hari. Sekarang udah sembuh ya? Oke. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita cek dulu kebersihan yang ada di bawah kalian. Coba. Sudah bersih? Ada sampah? Sudah bersih? Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk mengawali kegiatan kita, saya minta Farid untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu menyambung dari pertemuan yang kemarin ya. Dan jangan pernah bosan-bosan dengan ketemu dengan sejarah, yang namanya sejarah ya. Sejarah itu tidak lain adalah bagian dari diri kita. Nah, sebelum membahas tentang yang namanya lebih lanjut tentang sejarah, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Dulu. Dini, Amel, Yuyun, Devina, Siti Tunya, Rahmat Sohet, Nanda, Puji. Sudah hadir semuanya ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang namanya kerajaan Hindu-Buddha, kita akan membahas dulu yang kemarin ya. Masih ingat materi tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Ayo, masih ingat? Ada 4 teori, ya kan? Apa saja? Ya, Brahmana, ada lagi? Teori Waisa, ada lagi? Kesatria, yang berikutnya ada yang namanya teori Sudra ya. Nah, waktu kemarin minggu kemarin ya, bahwa yang namanya agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh orang-orang India ya kebanyakannya. Dan ada yang pertama adalah yang namanya Om Brahmana itu. Nah, yang berikutnya tentang Hindu-Buddha, datang masuk itu ternyata menghilangkan yang namanya menghilangkan ya, bukan menghilangkan, artinya meneruskan dulu bahwa bangsa kita itu pernah ada yang namanya aliran yang namanya animisme dan dinamisme. Masih ingat? Itu adalah aliran nenek moyang sebelum masuknya agama Hindu. Nah, pada pertemuan ini kita kemarin pas minggu kemarin kita membahas yang namanya
lain adalah agama Hindu. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian lihat di samping kalian itu sudah terlihat layar. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Siapakah beliau? Seorang raja. Tuh kan, seorang raja. Oke, wah masih belum fokus ini ya. Oke, nah biar kalian fokus, kalian lihat saya dulu, ikuti saya ya. Pegang tangan kalian. Bilang oke, tiga kali ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ya. Sudah? Sudah fokus? Masih bimbang ini ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas masa praaksara Indonesia. Sekarang, kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada nenek moyang yang menjamin suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat oleh kaum. Menurut teori ini, kaum brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit. Teori Waisya oleh Krom menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Van Faber, penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sudra. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai para ahli secara jelas. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Rulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Rupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. 4 tersebut merupakan tubuh batu peringatan yang dibuat oleh para brahmana atas kedermawanan Raja Rulawarman. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pallava memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Dimasetia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelama dari Cina yang bernama Ixi
Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan mayoritas yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggawijaya Tunggawarman. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin lemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja pertamanya Jaya Sinawarman yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti. Prasasti Ciarutan, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciatem, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muncul. Sumber sejarah lain yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahian yang menyebutkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-Hindia pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja besar yang memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan penemuan prasasti Kebun Kopi. Pada prasasti tersebut memuat 2 kaki gajah air mata. Namun berdasarkan berita Fahian menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragama Buddha dan animisme. Pada tahun 670, pada akhir nafas kerajaan Tarumanegara, Karusbawa yang menggantikan Raja Tunggawarman membagi 2 kerajaan menjadi kerajaan Sunda yang dipegang oleh Karusbawa dan kerajaan baru yang dipegang oleh Dewi Kandani. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Garut, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Samyang Tapal, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Pakuan Pajajaran di Jawa Barat bagian tengah dengan raja yang berkuasa yaitu Sriwijaya Bupati. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ligabuana, kerajaan Pajajaran sempat terlibat dalam perang bulat dengan kerajaan Majapahit. Bagaimana? Rasanya setelah melihat cuplikan dari video yang saya tampilkan, ada gambarannya tentang kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Itu baru ada berapa tadi yang saya contohkan? Ada Kutai, ada Sriwijaya, Tarumanegara, kemudian juga ada Pajajaran tadi ya. Oke, yang berikutnya terlihat di pertanyaan saya, siapakah mereka? Ayo, siapa? Messi? Yang satunya? Seorang raja. Apa kesamaannya? Sama-sama menjadi kapten. Ayo. Ayo, Denisa. Lionel Messi itu tahun kemarin kan bersama Argentina Ya, menjuarai Piala Dunia. Piala Dunia.
atau bisa dikenal yang namanya sebagai yang namanya raja sepak bola. Benar nggak? Oh, ini kaptennya. Pengatur yang namanya sebuah serangan dari yang namanya sepak bola. Nah, di sampingnya ada seorang foto, ada yang namanya raja, itu adalah Raja siapa yo? Budak Warman. Beliau ada seorang raja dari kerajaan ya. Kedua orang ini tidak lain adalah seorang raja, tetapi dari segi tangan itu berbeda ya. Dan mereka mengukir yang namanya sebuah yang namanya sejarah. Kalian juga bisa mengukir yang namanya sejarah pribadi, ya kan? Kita memiliki yang semua orang pasti memiliki yang namanya sejarah pribadi. Kalau kita pengen dikenal orang, makanya kita ukir nama kita. Biar nama kita tersebar luas. Contohnya seperti Messi. Ya, paling ya. Oke. Ya, KM? Jangan yang ini aja. Senyumnya ini manis ya. Hati-hati ya. Manisnya seperti budak. Iya. Oke, lanjut. Oke. Menurut kamu kerajaan Yehuda yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Coba sekian. Yang kali enggak? Ada Kutai. Apa? Tarumanegara. Yang berikutnya Sriwijaya. Terus apa lagi? Ayo. Sudah? Ada Singasari, Majapahit, Kalingga, ya kan? Tuh. Apa lagi? Ayo. Ada yang namanya apa lagi? Yo. Ada Galuh, tadi kerjaan Galuh ya kan? Oh. Ada Mataram kita sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan. Oke. Sebenarnya Kutai itu awal mulanya bukan sebuah kerajaan, tetapi di sana itu tidak ada yang namanya sebuah pendopo awal mulanya ya. Tapi lama-kelamaan menjadi apa? Menjadi besar. Karena apa? Saking lamanya. Sama seperti di Indramayu. Indramayu juga memiliki ada yang namanya sebuah apa? Indramayu sejarahnya. Ada yang namanya Pangeran Arya Wilanugara yang membuka sebuah perkampungan. Lama-kelamaan menjadi ramai, iya kan? Sampai saat sekarang menjadi ramai. Sama dengan yang namanya kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari corak karang dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal itu dapat dilihat adanya upacara kaliman di tempat suci Wapra. Berarti silsilah berarti dia itu dari India Selatan ya. Kalian ada di rumah yang namanya bapak ibunya akhirnya Warman? Ada nggak? Nggak ada. No. Kalau di rumah saya ada. Oke, lanjut. Kondisi sosial budayanya bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai Oke, yang berikutnya ada yang namanya peta dari Sriwijaya ya. Tuh, tadi. Itu wilayah kawasan dari Sriwijaya itu. Yang berikut ada yang namanya Kerajaan Mataram. Mungkin kalian sering mendengar kata Mataram, tapi Mataram itu sebenarnya ada dua ya, dulu. Ada Mataram kuno dan Mataram Islam. Kalau kuno masih kerajaan Mataram kuno itu terletak di bawah ini, ya utara dengan Sanjaya dan Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan Mataram kuno wilayah yang subur karena di
dikelilingi oleh gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian. Kenapa? Dulu ada yang namanya tadi di video masih ingat ada kisah yang namanya perang antara golongan orang Jawa dengan Sunda. Kenapa bisa terjadi perang itu? Dulu ada kisahnya di mana ada perselisihan beda pendapat ya. Dulu sebenarnya pengen terjadi yang namanya sebuah ikatan atau yang namanya kalau orang pengen menyatukan negara yang luas itu tidak ada yang harus dinikahkan. Raja ini harus menikah dengan putrinya. Itu akan menjadi besar ya. Ternyata dulu itu terjadi yang namanya ada yang namanya perang bubat. Berarti perang bubat. Perang yang terjadi di daerah bubat. Ketika golongan dari kerajaan datang memboyong seorang putri yang namanya itu kan mau dinikahkan kalau bahasa kita. Nah, ternyata sampai di sana bukannya sejarah belakang salah satunya ya. Dari lupa itu bukti fisik ya dari kitab. Saya yakin di dalamnya tulisannya itu memakai masih aksara kuno ya atau Jawa kuno ya. Nggak mungkin memakai aksara seperti kita lihat ya. Mereka menggunakan yang namanya huruf Palawa. Sama seperti yang kalian lihat tadi di terakhir. Tuh. Ada pertanyaan dulu? Dari ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Majapahit, Singosari ya. Ada Kediri, enggak? Farid? Ayo, ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ada tugas. Tugasnya itu adalah kelompok ya. Kelompok. Kalian buat kelompok. Nanti kalian mengisi LKPD. Apa sih LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya. Isi. Nanti dibuat ada 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada yang namanya Kerajaan Kutai. Ada kelompok yang kedua Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada yang namanya Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Kerajaan Majapahit. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Kuno. Oke, untuk mempercepat waktu kalian yang sudah ditentukan waktu boleh, tamat gimana? Yang ini diisi tak? Namanya diisi. Ya, nama anggotanya diisi ya. Pak, ini menunjukkan kelompok kalian ya. Tadi baru Nanda. Nanda. Iya. Indah. Gimana? Ada pesan? Kalian cari boleh untuk sumbernya itu dari internet, dari buku, ya, buku-buku yang ada di kalian boleh ya, untuk menjadi sumber dari materinya. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu saya kasih waktu 15 menit cukup ya? Enggak, dimulai. Saya ingin presentasikan tentang Kerajaan Kutai.
Indah, mana? Boleh kucing Indah? Berdiri Indah, kalau bertanya biar kelihatan. Mengapa sih orang dulu menulis media ya, batu atau prasasti? Oh, jadi pertanyaannya gini ya, saya amati. Jadi orang dulu itu kenapa menulis media itu di atas batu? Enggak, disiapkan untuk jawabannya. Untuk kita. Karena media batu lebih tahan segala macam kondisi. Oke, tepuk tangan dulu jawabannya. Oke, saya tambahkan ya. Sebenarnya media yang dipakai dulu itu bukan hanya batu. Sebenarnya mereka juga pernah menulis di yang namanya kulit. Kulit dari binatang itu pernah dibuat untuk sebagai tulis. Yang berikutnya, orang dulu itu membuat kertas dari kulit kayu. Kalian pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Itu dari kulit kayu khusus yang untuk baik. Ya, betul. Nomor nggak? Raja yang memerintah hingga masa kejayaan dan meraih. Ikut diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah Nusantara. Kerajaan ini terkenal sebagai kerajaan maritim. Tak hanya itu saja, kerajaan ini sempat menjadi pusat perkembangan agama Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Oke, kita sambut untuk kelompok yang terakhir ya dari Kerajaan Mataram kuno. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya Ledra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penampilan dari kalian ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, nanti sebelum mengakhiri, saya pengen kita membuat game lagi ya. Biar saya ucapkan banyak terima kasih ya tadi. Teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil dari yang namanya hasil diskusi kali ini ya. Dan nanti untuk apa yang namanya untuk berikutnya kalian itu buat dalam bentuk sebuah teks narasi atau yang namanya video Canva. Nanti kalian upload ya ke YouTube kalian. Kalau udah jadi, nanti kalian setor link YouTube-nya ke nomor telepon saya. Kalian sudah punya semua kan? Ya. Nah, kelihatannya sudah pada kurang bersemangat. Biar ada semangatnya lagi, kita angkat tangan lagi ya. Oke? Oke, Pak. Ya, angkat tangannya genggam. Kita bilang semangat 3 kali. Oke? 1, 2, 3. Semangat! Nah, untuk mengakhiri ini kita ada yang namanya kesimpulan dalam yang namanya kegiatan pembelajaran. Siapakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mangga, boleh, Endah. Kita belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha, ada Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram kuno. Kerajaan tersebut memiliki masa kejayaannya masing-masing dan diakhiri yang ada yang namanya keruntuhan. Sama seperti hukum alam, ada kehidupan, ada kematian, ada juga siang dan ada malam. Itulah sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link YouTube-nya ke saya. Kalian sudah punya nomor WA saya kan? Ada yang punya? Sudah, kalau nomor masuk? Oke, nah bagaimana untuk pelajaran ini? Ada masalah? Ada ya? Oke, kalau nggak ada
warahmatullahi wabarakatuh.